Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Kung Fu Monster yang rilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seekor monster yang lucu menggemaskan yang ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga monster itu diburu oleh semua orang dikarenakan sudah kabur dari kerajaan. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah penjara yang penuh dengan para monster. Kemudian datanglah orang yang beralis tebal ini yang bernama Sun Yee. Dia merupakan seorang jenderal sekaligus pelatih para monster. Dia berencana untuk menjatuhkan sang kaisar dengan mengumpulkan beberapa monster dan akan menyerangnya. Di hari itu, ada monster baru yang masuk ke penjara tersebut. Kita bisa lihat monster ini sangat kecil, yang berbeda dari monster-monster yang lain. Dan monster ini yang nantinya akan diburu oleh para pengawal dan para penduduk. Dikarenakan dianggap berbahaya, Jenderal Ye menjinakkan monster itu dengan mencabuknya menggunakan cambuk besi, supaya monster ini bisa takut pada Jenderal Ye. Sampai beberapa kali, monster ini pun terluka dan ketakutan. Setelah itu, dia memberikan cambuknya pada pengawal istana yang bernama Feng Xihai. Saat itu Jenderal Ye menyuruh Feng untuk melatih monster kecil ini supaya menjadi monster pembunuh yang handal. Namun Feng merasa kasihan kalau monster kecil yang imut ini dijadikan sebuah alat pembunuhan. Kemudian Feng menjatuhkan cambuknya dan memberinya buah pir pada monster itu supaya dia bisa jinak dan bisa lebih mengenal. Setelah monster ini menjadi tertarik dan jinak terhadap Feng, hingga pada akhirnya Feng pun berhasil membebaskan monster itu keluar dan membawanya kabur dari istana kerajaan. Mengetahui bahwa Feng yang sudah berkhianat dan monsternya sudah dibawa kabur oleh Feng, lalu Jenderal Ye mengerahkan semua prajuritnya untuk menemukan Feng dan monster itu. Kemudian dia juga membuat sayembara buat orang yang berhasil menangkap Feng dan monsternya akan diberi hadiah uang sebanyak 3.000 yuan. Lalu mereka memulai menempelkan beberapa poster tentang sayembara tersebut di tempat umum hingga tersebar ke seluruh dunia. Terlihat mereka berdatangan dari beberapa penjuru dan bertarung untuk memenangkan hadiahnya. Dari rakyat kecil hingga para pendekar pun ikut serta dalam sayembara ini. Di lain tempat, terlihat seorang pria yang bernama Fai sedang dikejar sosok monster. Dengan cepatnya dia berlari di tengah hutan untuk menghindar dari kejaran monster tersebut. Di sisi lain, terdapat dua perampok yang sedang bersantai memantau mereka yang sedang bertarung. Mereka adalah si gendut dan si kurus, yang saat itu mereka berdua sedang memperebutkan makanan bakpao, yang diduga si perampok kurus memakan makanan si perampok gendut, sehingga terjadilah percekcokan. Saat itu, Fai yang masih dikejar-kejar membuat seluruh tubuhnya dipenuhi dengan tumbuhan rambat, membuat dia terjatuh menggelinding hingga menabrak para warga yang sedang bertarung. Saat itu, dua perampok yang selamat dari serangan Fai membuat mereka berdua mempunyai keberuntungan, yaitu mengambil beberapa makanan dari orang-orang yang terluka. Namun tiba-tiba ada monster yang menyerang mereka. Scene kemudian berpindah di lain tempat. Terlihat beberapa prajurit kerajaannya sedang mengawal membawa sebuah peti yang berisi Feng, yang ternyata para prajurit ini sudah berhasil mengalahkan Feng. Dan entah kenapa Feng tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini mereka sedang di jalan untuk membawanya ke markas dan akan diserahkan pada Jenderal Ye. Dan ternyata perjalanan para prajurit itu sedang diintai oleh seorang wanita misterius di atas sana. Di waktu malam, terlihat ada dua orang warga yang sedang berpatroli ronda malam. Namun di sisi lain, datanglah dua orang pencuri bertopeng yang akan mencuri sesuatu di sebuah rumah. Dengan mudahnya mereka masuk ke dalam rumah tersebut dan mereka pun segera mengumpulkan barang-barang mewah. Mereka berdua bernama Chien dan Chiao.
Ketika akan selesai, tiba-tiba datanglah seorang wanita misterius yang bernama Ping Ping dengan mengatakan kepada kedua pencuri tersebut bahwa ada sebuah tempat yang banyak hartanya. Kemudian Ping Ping keluar dari rumah tersebut dan menawarkan mereka untuk bekerja sama. Saat itu kedua pencuri itu tidak percaya, namun dikarenakan mereka juga butuh informasi tersebut, maka mereka pun menyetujuinya untuk bekerja sama. Lalu Ping Ping pun memberitahu mereka untuk menemuinya di suatu tempat. Keesokan harinya, Jenderal Ye terlihat sedang berada di atas bukit, ditemani oleh dua pengawal dan ribuan prajuritnya. Dan setelah dia berbincang-bincang dengan kedua pengawalnya, ternyata maksud dari diadakannya sayembara itu, yaitu untuk membuat orang saling membunuh agar tidak ada lagi orang yang akan menentangnya dalam rencana pemberontakan kepada sang kaisar. Sampailah kedua pencuri ini di sebuah tempat yang mana warga tersebut sedang kelaparan akibat peperangan tadi. Walaupun pencuri, namun mereka berdua masih memiliki hati nurani untuk memberikan sedikit roti kepada warga itu. Warga yang melihatnya langsung berebutan untuk meminta makanan supaya kebagian, dan ternyata dua perampok tadi juga ada di sana yang langsung berpura-pura kelaparan untuk meminta roti kepada Ciao. Namun di sisi lain dua perampok itu melihat daging yang berada di tasnya Ciao. Setelah itu mereka berdua pun mengikuti Cien dan Ciao ke suatu tempat. Sesampainya di tempat itu, Cien dan Ciao memasuki sebuah rumah yang sudah terbengkalai. Dengan rasa takutnya, mereka berdua pun memberanikan diri untuk masuk, sehingga mereka bertemu dengan seorang kakek yang sedang bermain sempua. Kakek ini bernama Kakek San. Tak lama kemudian dua perampok yang tadi juga ikut masuk. Di sini mereka hampir bertarung, namun tiba-tiba Ping Ping ini datang menghentikan mereka. Lalu Ping Ping menjelaskan kepada mereka untuk tidak bertarung, dikarenakan rencana mereka akan menemukan dan menangkap Feng sebagai buronan kerajaan dan akan mendapatkan uang yang banyak. Kemudian Fai yang menggelinding dari tadi itu ternyata semakin besar menjadi bola dan terus menggelinding, yang pada akhirnya jatuh ke jurang dan berhenti di sana, di tempat rumah yang telah Ping Ping dan yang lainnya singgah. Dan beruntungnya tidak ada korban yang tertimpa olehnya. Setelah mengetahui bahwa Fai ini bukanlah penjahat, pada akhirnya Ping Ping membuat dia menjadi bagian dari kelompoknya. Kemudian karena mereka sudah yakin kalau para prajurit istana yang sedang membawa Feng akan melewati jalan ke sana, mereka berencana untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat penginapan. Mereka akan terhalangi perjalanan mereka dengan batu besar supaya mereka kelelahan karena memindahkan batunya. Dan setelah mereka lelah, pastinya mereka beristirahat di penginapan tersebut, lalu memberi mereka daging yang sudah dicampuri obat tidur yang sudah dibawa oleh Ciao tadi. Dan setelah itu mereka bisa membawa Feng, tapi semua itu baru rencana saja. Beberapa jam kemudian terlihat sekelompok prajurit berhenti karena jalannya terhalang batu besar seperti yang sudah direncanakan oleh kelompok Ping Ping. Tapi tak disangka-sangka prajurit ini ternyata memiliki kungfu yang hebat. Batu sebesar ini tidak ada apa-apanya buat mereka, sehingga prajurit ini bisa menghancurkan batunya dengan mudahnya. Karena rencana menghalangi perjalanan dengan batu gagal, pada akhirnya mereka mencoba menghalangi jalannya dengan menyamar, memberitahu mereka bahwa jalannya yang akan prajurit lewat itu ada harimaunya, sehingga mereka berhasil mengalihkan jalannya ke tempat penginapan. Dan bisa kita lihat bahwa tempat penginapan itu sudah menjadi bersih karena mereka sudah membersihkannya. Kemudian datanglah para prajurit itu yang langsung disambut dengan baik sekali oleh mereka yang menyamar menjadi pelayan. Mereka berusaha untuk membuat para prajurit ini tampak nyaman di sana. Tidak hanya itu, para prajurit itu pun juga disuguhkan dengan daging yang dikasih obat tadi dan hiburan tarian dari para wanita. Dan ternyata para prajurit itu sangat menyukai atas pelayanan yang mereka terima.
Ternyata yang sedang menari itu adalah para perampok, si gendut dan si kurus itu. Dengan memakai cadar dan sedikit hiasan membuat mereka sama seperti wanita yang akan mengurangi rasa kecurigaan para prajurit. Kini prajurit tersebut sedang menikmati tariannya dengan ditemani dua wanita jadi-jadian ini. Tak hanya menari saja, dua wanita ini juga mencoba memberikan daging tersebut supaya dimakan oleh prajurit ini. Tapi lucunya, prajurit ini ingin disuapin pakai mulut. Dengan lugunya perampok kurus keceplosan membuka maskernya dan pada akhirnya prajurit ini pun tahu kalau mereka sudah menipu. Sehingga membuat para prajurit lain sudah siap mengeluarkan pedang mereka. Salah satu prajurit berbaju biru maju untuk memperkenalkan diri, tapi malah dirinya dilempari pisau kecil sampai beberapa kali dikarenakan dirinya bukanlah manusia biasa, yang membuat pisau itu terlempar kembali. Dengan rencana mengalahkan para prajurit itu, kelompok Ping Ping pun mematikan lampu yang ada di sana yang mengakibatkan pertarungan. Dengan jurus masing-masing, para prajurit itu pun kewalahan dalam menghadapi kelompok Ping Ping. Sementara Fai terlihat berusaha kabur dari sana dengan ikatan yang kuat di badannya, karena takutnya Fai mengacaukan rencana tadi. Setelah para prajurit ini sudah kalah semua, kecuali prajurit yang berbaju merah yang melarikan diri, mereka lalu mengambil petinya yang berisi Feng. Dan di sisi lain Fai kini kembali ke dalam. Dengan tingkahnya yang aneh, dia seperti ketakutan dikejar sesuatu. Dengan petir yang menyambar-nyambar dan terdengar rintihan suara monster, mereka semua terlihat ketakutan. Dan tiba-tiba pintu terbuka dengan angin yang kencang. Dan ternyata muncullah Xiao Chai, si monster kecil yang lucu ini. Lalu Xiao mulai mendekati monster ini karena dia pikir sangat imut. Dengan beberapa pertanyaan siapa namanya, jenis kelaminnya, dan dari mana. Namun beruntungnya monster ini pun ternyata suka dengan loncengnya Xiao yang menganggapnya sebagai mainan. Namun ketika monster ini menempelkan telunjuknya dengan telunjuk Xiao, entah kenapa tiba-tiba mereka berdua tersengat listrik. Setelah itu tak sengaja, Fai ini bersin sampai kedengaran oleh monster ini. Kemudian monster tersebut teringat perbuatan Fai yang membuat dia marah. Tiba-tiba monster kecil ini pun langsung berubah menjadi sosok monster besar, menakutkan lalu mengejar Fai. Fai yang ketakutan terus berlari menghindar kejaran dari monster tersebut. Sehingga Fai bersembunyi di balik sebuah peti yang di dalamnya terdapat Feng. Monster yang masih mencarinya namun tidak terlihat. Lalu tiba-tiba Qian maju menghampirinya dengan menggunakan pedangnya. Dirasa monster tersebut merasa terancam dan akan menyerang Qian. Kemudian ketika monster itu hampir menyerang Ping Ping, Feng berhasil menghentikan monster ini dengan memukulnya hingga dia berubah menjadi kecil lagi, yang membuat monster ini menjadi ketakutan. Lalu monster ini teringat bagaimana Feng menyelamatkan dulu. Di sini kita bisa tahu kalau Feng menyelamatkan monster ini dengan cara membunuh seluruh penjaga prajurit dan membiarkan monster itu pergi. Itulah sebabnya kenapa monster itu tidak bersama Feng dan Feng pun harus ditangkap oleh para prajurit. Setelah monster itu pergi, Ping Ping pun menghampiri Feng yang sudah tidak berdaya lagi. Pada akhirnya Feng dan Ping Ping bisa bersatu kembali. Setelah mereka terpisah karena penyerangan para prajurit itu, membuat Feng harus rela melepaskan Ping Ping ke jurang dengan tenaga dalamnya. Beruntungnya Ping Ping ini masih selamat walaupun melewati jurang. Feng yang sudah terdesak, dengan kemampuannya Feng mengeluarkan jurusnya untuk mengalahkan para prajurit ini. Namun pada akhirnya dia terkena jarum racun ke tubuhnya yang membuat dirinya lumpuh. Qian yang merasa curiga oleh kemesraan Ping Ping dengan Feng membuat dirinya mempertanyakan maksud dan tujuan mereka dikumpulkan. Yang ternyata rencana Ping Ping yang selama ini untuk menyandra Feng sebagai hadiah sayembara itu tidaklah benar. Ternyata Ping Ping ini mengaku kalau maksud sebenarnya dikumpulkan mereka itu untuk menyelamatkan kekasihnya, yaitu Feng. Dan tidak ada maksud untuk menukarnya sebagai hadiah. Dan mereka pun marah akan tindakan Ping Ping yang telah menipu mereka semua.
Dengan marah, kemudian Feng pun bertanya kepada Fai kenapa monster itu bisa mengejarnya. Lalu Fai pun kemudian menceritakannya penyebab dia dikejar oleh monster tersebut. Ketika dia melihat sayembara menangkap monster itu, dia mengajak para warga di sana untuk menangkapnya bersama dengan membakar tempat tinggalnya, yang membuat monster ini pada akhirnya marah dan mengejar Fai. Namun dikarenakan mereka sudah tahu kalau monster tersebut merupakan buronan yang dicari, mereka sempat berpikir untuk menangkap monster tersebut. Namun Xiao yang tidak setuju kalau monster kecil itu ditangkap, dan pada akhirnya dia pun pergi ke hutan untuk mencari monster tersebut dan menyelamatkannya. Sampailah Xiao di sebuah tempat dan masuk ke dalam goa tersebut, sehingga dia menemukan monster itu yang sedang di sana sendirian, dan Xiao memberanikan diri untuk mendekatinya. Melihat monster itu terluka, Xiao akan mengobati lukanya. Namun dikarenakan Xiao ini membawa obor api, terlihat monster ini trauma dan takut akan hal itu. Dan setelah dibujuk, pada akhirnya monster ini pun mau untuk diobati. Dan pada saat di goa itu, Xiao melihat dinding goa yang banyak lukisan seperti gerakan jurus kungfu. Lalu monster itu pun kemudian mengajarkan jurus itu kepada Xiao. Di sisi lain, Feng yang sedang bermeditasi dengan Ping Ping diganggu oleh Fai. Di tempat lain, terlihat prajurit yang tadi kabur melaporkan kepada sang Jenderal Ye bahwa dia sudah diserang oleh kelompok Feng yang berada di tempat penginapan di ujung selatan. Lalu Jenderal Ye yang mendengarnya pun sangat marah, yang membuat prajurit itu terkena serangan dan langsung mati. Seketika juga mereka langsung bergegas ke tempat penyerangan itu. Xiao yang mengetahui para prajurit itu sedang menuju tempat penginapan, dia langsung melaporkan bahwa situasi sangatlah darurat. Mereka yang mengetahui itu sempat ketakutan dan akan melarikan diri. Namun tak lama mereka pun kembali karena kondisi di luar sudah dikepung oleh para prajurit itu. Kemudian mereka semua terpojok tidak bisa berbuat apa-apa, sampai pada akhirnya Jenderal Ye pun datang membuka pintu. Beruntungnya sebelumnya mereka sudah membuat rencana untuk menyamar menjadi prajurit sang kaisar, yang membuat Jenderal Ye merasa terheran. Ping Ping yang menyamar menjadi orang suruhannya sang kaisar yang telah ditugaskan untuk melaporkan kepada Jenderal Ye bahwa tujuan bejatnya Jenderal Ye untuk menggulingkan sang kaisar yang sudah diketahui oleh seluruh kerajaan, yang membuatnya harus dihukum hukuman mati dengan menunjukkan Feng dan monster itu sebagai buktinya. Jenderal Ye yang percaya akan hal itu membuat dirinya meminta maaf, yang padahal di karung tersebut bukanlah monster itu tetapi si Fai. Yang akhirnya Jenderal Ye ini mulai percaya kalau Ping Ping ini merupakan orang suruhan dari sang kaisar. Kemudian Ping Ping juga menyuruh Jenderal Ye untuk bunuh diri sekarang juga. Akan tetapi ketika bunuh diri akan dilakukan oleh Jenderal Ye, tiba-tiba monster kecil itu malah bersin dan terdengar oleh Jenderal Ye, yang membuat rencananya gagal dan mereka semua ketahuan menyamar. Dikarenakan situasi semakin tegang, Qian malah berkhianat pada kelompoknya sendiri. Dia membongkar semuanya tentang tujuan mereka. Saat itu Qian telah berkhianat dan ikut Jenderal Ye agar Qian supaya dijadikan anak angkatnya. Dan mereka yang telah mengkhianati pastinya kesal dengan ulah Qian ini. Namun tak terduga, Qian ini malah menusuk Jenderal Ye dari belakang. Ternyata semua itu termasuk rencana mereka, karena mereka tahu kalau kelemahan Jenderal Ye ini ada di belakang punggungnya. Jadi mereka menyuruh Qian untuk berpura-pura mengkhianati mereka. Kemudian para prajuritnya pun turun tangan untuk berduel dengan kelompok ini. Satu persatu kelompok Feng kalah oleh prajurit Jenderal Ye, sehingga Feng pun turun tangan dengan jurus 1000 tamparan kepada para prajurit tersebut. Setelah kedua prajurit itu ditampar habis-habisan oleh Feng, kedua prajurit ini mengaku bahwa mereka berdua menyerah dan ingin ikut Feng bersama kelompoknya.
Namun Jenderal Ye yang mendengar hal ini langsung bangun dan langsung membunuh mereka. Dikarenakan ilmunya sudah tinggi, Jenderal Ye mengaku dirinya sudah tidak mempunyai kelemahan lagi. Ia lalu menyekap Ping Ping dan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Dikarenakan kekuatannya, Jenderal Ye lebih tinggi pada akhirnya Feng pun kalah telak. Feng lalu mengatakan kepada semuanya kalau Jenderal Ye ini bisa dikalahkan dengan jurus tadi. Tapi karena monster tersebut pernah mengajarkan jurus itu pada Xiao, dengan penasaran Xiao pun mencoba untuk melawannya. Akan tetapi, karena ilmunya belum cukup kuat, Xiao dibantu oleh teman-temannya dari belakang. Mereka menyatukan kekuatan untuk mengalahkan Jenderal Ye, termasuk monster itu juga ikut untuk membantu. Namun semua itu masih belum cukup untuk mengalahkannya. Setelah semua teman-temannya kalah, sekarang giliran monster itu untuk melawan. Dia dicambuk oleh Jenderal Ye sampai terjatuh beberapa kali. Namun monster itu berhasil memegang cambuknya dan langsung berubah menjadi besar. Dan barulah Jenderal Ye ini dibontang-banting olehnya. Jenderal Ye yang sudah babak belur membuatnya pasrah untuk meminta bantuan. Namun ketika Jenderal Ye menyalakan kembang api untuk memberi tanda kepada para prajuritnya supaya prajurit yang di luar menyerang mereka, yang ternyata Jenderal Ye malah memegang alat garuk yang ternyata sebelumnya Fai sempat menukarnya. Tapi saking bodohnya, Fai malah menyalakan kembang api itu dengan tidak sengaja. Kemudian para prajurit yang di luar pun melihat kembang api itu dan langsung menembakkan rumah itu dengan meriam. Dengan ribuan pasukan yang mengarah ke rumah tersebut, dengan beberapa meriam yang diluncurkan, membuat Feng dan lainnya bersembunyi. Sementara monster itu langsung keluar untuk melawan mereka semua. Ia mengajar semua prajurit yang ada di luar dengan kemampuannya. Namun monster itu terkena serangan dari beberapa meriam, hingga pada akhirnya dia terjatuh. Xiao dan yang lainnya sempat menyangka kalau monster itu sudah mati, tapi beruntungnya dia masih bangun dan bisa tersenyum. Para prajurit di luar pun mengira bahwa kelompok Feng sudah mati karena serangan dari beberapa meriam, sedangkan Jenderal Ye tersungkur lemas. Di scene terakhir ini kita bisa melihat bahwa monster ini masih mengejar Fai, yang ternyata Fai ini menemukan lonceng monster itu di hutan yang sudah dikasih oleh Feng saat itu. Oleh sebabnya monster itu masih mengejar Fai. Feng kemudian menyuruh monster itu untuk pergi ke gunung. Dikarenakan di sini dia tidak aman untuk seekor monster, dia lalu berpisah dengan mereka dan pergi ke suatu tempat yang lebih baik, yang jauh dari orang-orang. Sementara Feng dan yang lainnya menjadi kelompok yang kompak dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit dari Ningali Film. Saya Otong undur diri dan salam Sundaners.